Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afikal Alia. Saya akan membahas masalah sosial di kehidupan sehari-hari. Sebelum saya membahas permasalahan tersebut, saya akan menunjukkan suatu video untuk saya review terlebih dahulu. Sejak Kamis pagi hari, ribuan pencari kerja terus memadati halaman depan pabrik Metal Pearl Indonesia yang memproduksi sepatu di Desa Bundar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga terus berdesakan untuk menyerahkan surat lamaran kerja hingga akhirnya semakin tak terkendali. Informasi adanya penerimaan pekerja menyebar di media sosial. Di dalam surat itu tertera akan menerima pekerja dampak COVID-19 sebanyak 124 pekerja bagi yang memiliki keahlian dan 50 pekerja bagi yang belum memiliki pengalaman. Di rumah berukuran 3x4 meter, Mak Endeng, nenek berusia 70 tahun, warga Rawabada, Karawang, tinggal bersama 2 anak dan 2 cucunya. Rumah yang lebih tepat disebut gubuk beralaskan tanah ini hanya berdinding dan beratapkan terpal seadanya yang dipenuhi lubang. Kucuran keringat di kala terik matahari ketika berada di dalam gubuk sudah biasa ia rasakan. Di dalam gubuk ini hanya terdapat satu ruangan yang digunakan untuk semua aktivitas, sehingga tidak nyaman untuk beristirahat. Untuk keperluan minum, memasak, dan mandi, ia kerap meminta kepada tetangga. Namun akibat tidak mampu membeli air bersih, tidak jarang keluarga Mak Endeng menggunakan air selokan untuk berbagai keperluan. Akibatnya, keluarga Mak Endeng sering mengalami pusing, sesak, dan gatal-gatal. Aksi komplotan perampok di sebuah toko sembako terekam kamera pengawas. Tak hanya mengambil harta korban, kawanan ini juga menyiksanya di kamar mandi. Kawanan ini juga beraksi di sebuah toko pakaian dengan mengacungkan senjata tajam. Mereka memaksa korban untuk menyerahkan hartanya. Berbekal hasil rekaman kamera pengawas, polisi mengejar para pelaku. Keempatnya ditangkap di beberapa lokasi berbeda. 2 diantaranya ditembak anggota Satreskrim Polres Barelang karena melawan saat akan ditangkap. Warga merekam aksi tak terpuji 2 kelompok pelajar di Purwakarta, Jawa Barat. Diketahui pelajar dari SMK YPK dan SMK YKS Purwakarta ini saling kejar dan saling serang menggunakan senjata tajam dan bilah kayu. Tawuran ini terjadi usai pulang sekolah pada Senin sore. Warga yang resah membubarkan tawuran ini. Dalam peristiwa ini, sejumlah pelajar terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya menangkap belasan pemuda yang sedang nongkrong di bawah flyover Pondok Bambu, Durensawi, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap belasan pemuda tersebut, petugas tidak menemukan apa-apa. Namun petugas menahan 14 unit kendaraan roda 2 mereka karena tidak sesuai ketentuan, seperti tanda spion dan plat kendaraan, knalpot bising, serta tidak memiliki kelengkapan surat. Dua jalan. Untuk tindak lanjut setelahnya itu kami menghubungi Brigade Satuan Lalu Lintas Wilayah untuk segera menindaklanjuti pelanggaran tersebut karena tidak sesuai dengan kendaraan roda 2 tersebut, banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara belasan pemuda yang kedapatan nongkrong diminta untuk pulang. Tim Liputan CNN Indonesia. Setelah saya menunjukkan video tadi, saya akan membahas apa itu masalah sosial. Menurut buku sosiologi, masalah sosial merupakan proses terjadinya ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan suatu masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok-kelompok sosial. Faktor yang mempengaruhi masalah sosial yakni ada ekonomi, budaya, psikologis, dan biologis. Masalah sosial adalah hal yang kerap ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Lantas, apa saja contoh masalah sosial yang dapat timbul di masyarakat? Ada berbagai contoh masalah sosial yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah tersebut biasanya terjadi di kota-kota besar. Meski begitu, masalah sosial juga terjadi dalam masyarakat pedesaan. Agar lebih memahaminya dan peka terhadap masalah sosial, berikut saya telah merangkum contoh-contoh masalah sosial yang kerap terjadi di masyarakat. Yuk simak selengkapnya. Masalah sosial yang ada di kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, ada kemiskinan.
Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga akan menimbulkan masalah baru seperti kriminalitas yang bertambah. Solusi untuk menangani suatu permasalahan kemiskinan ini adalah pemerintah melakukan bimbingan pengembangan usaha, pengembangan jaminan sosial, dan penyediaan kebutuhan bahan pokok. Yang kedua ada kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar individu. Tindakan kriminalitas yang ada di masyarakat sangat beragam bentuknya, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat harus menjadi perhatian aparat, polisi, dan masyarakat sekitar. Solusi untuk menangani suatu permasalahan kriminalitas adalah tegas dalam menegakkan sanksi hukum tanpa pandang bulu. Selanjutnya ada kesenjangan sosial. Kesenjangan ekonomi merupakan perbedaan jarak antara kelompok atas dengan kelompok bawah. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat antara lain menurunnya pendapatan per kapita, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah, rendahnya mobilitas sosial, adanya pencemaran lingkungan alam. Oleh karena itu, dalam masyarakat perlu adanya upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut. Kesenjangan sosial banyak terjadi dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Terlihat dari pengelompokan masyarakat, ada kelompok si kaya dan si miskin, kelompok si pintar dan si bodoh. Hal ini dapat berdampak buruk jika dibiarkan tanpa solusi. Solusi untuk menangani suatu permasalahan tersebut ialah memperbaiki kualitas pendidikan secara merata. Pemerintah harus memperhatikan pembangunan infrastruktur yang merata. Permasalahan sosial selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang-orang yang belum bekerja. Orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang tidak bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Persaingan sumber daya manusia di Indonesia sangat ketat dalam mencari pekerjaan. Apabila dibiarkan terus-menerus, pengangguran dapat menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu, perlu adanya solusi dari berbagai pihak agar masalah ini bisa teratasi. Solusi untuk menangani suatu permasalahan tersebut ialah meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Selanjutnya, saya akan membahas dampak masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan masyarakat, pasti terdapat berbagai macam permasalahan sosial. Misalnya, seperti kenakalan remaja, masalah kependudukan, masalah pencemaran lingkungan, maupun masalah sosial lainnya. Adanya berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat dapat membawa dampak bagi masyarakat itu sendiri. Dampak yang muncul juga sangat beragam, baik dampak positif maupun negatif. Adapun dampak dari adanya permasalahan sosial di masyarakat antara lain meningkatkannya tingkat kriminalitas, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, adanya perpecahan kelompok, munculnya perilaku menyimpang, meningkatkannya pengangguran. Sekian video review yang saya buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.